Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang keempat dan sekarang kita sudah memasuki maqalah yang ke-24. Wal maqalatu ar-rabi'atu wal 20, maqalah yang ke-24, an Muhammad bin Ahmad rahimahullah fi qaulillahi azza wa jalla. Ini dari Muhammad bin Ahmad menjelaskan tentang ayat Al-Qur'an wa sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyam minas salihin. Siapa yang dijelaskan di dalam ayat ini? Yang dijelaskan adalah Nabiullah Yahya alaihissalam. Nabi Yahya itu mendapatkan 3 julukan, Sayyid, wa Sayyidan, wa Hasuran, Hasur, wa Nabiyyam minas salihin, Nabi dari kelompok orang-orang soleh. Nabi Yahya ini putranya Nabi siapa? Nabi Yahya putranya Nabi siapa? Nabi Yahya putranya Nabi siapa? Nabi Zakaria. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya walam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya aku memberikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya seorang anak yang diberi nama Yahya. Ini juga sebagai dalil kita memberi ucapan selamat itu boleh, dengan datangnya sebuah nikmat itu boleh. Selamat sudah lahir anaknya, selamat kamu dapat pekerjaan yang baru, selamat atas pernikahannya, itu boleh-boleh saja karena semua itu adalah nikmat. Dan nama Yahya ini belum pernah dipakai oleh orang-orang sebelum Nabi Yahya. Makanya Al-Quran menyebutkan walam naj'al lahu min qablu samiyya, dan aku tidak pernah menjadikan sebelum kamu seseorang yang namanya Yahya. Jadi ini nama yang pertama kali diberikan Allah kepada hambanya yang bernama Nabi Yahya. Diceritakan bahwasanya Nabi Zakaria itu ketika menikah itu beliau sampai usia lanjut masih belum dikaruniai keturunan. Nabi Zakaria ini, artinya sampai ada yang mengatakan istrinya itu mandul lama. Tapi Nabi Zakaria ini tidak putus asa untuk selalu berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria, karena beliau berpikir, nanti ketika saya tidak punya keturunan, siapa yang bakal meneruskan dakwah saya, siapa yang bakal meneruskan perjuangan saya. Sehingga beliau sudah beruban, itu masih belum punya anak, tapi tidak putus asa untuk selalu minta kepada Allah. Sampai suatu ketika Nabi Zakaria ini menemui keponakannya, yaitu Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu keponakannya Nabi Zakaria. Sayyidah Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa. Waktu itu Sayyidah Maryam sedang beribadah di tempat ibadahnya. Makanya Sayyidah Maryam itu orang yang mengkhususkan untuk ibadah yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Waktu itu Nabi Zakaria melihat di kamarnya Sayyidah Maryam ini ada buah-buahan di musim panas, padahal waktu itu musim dingin. Akhirnya Nabi Zakaria itu bertanya kepada Sayyidah Maryam, ini dari mana buah-buahan ini? Kemudian Sayyidah Maryam ini berkata, ini dari siapa? Dari Allah.
Sehingga semakin meyakinkan dan memantapkan Nabi Zakaria untuk selalu tidak henti-henti berdoa kepada Allah. Sampai akhirnya Nabi Zakaria ini diberikan anugerah seorang putra yang nanti diberi nama Yahya. Makanya disebutkan oleh para ulama, ini juga nama Yahya ini bisa dijadikan amalan kalau ada seorang ibu yang punya anak itu sering mati atau dia itu hamil sering keguguran, punya janji di dalam hatinya, nanti ketika lahir akan saya beri nama Yahya. Biasanya hidup. Yahya itu kan artinya hidup. Itu bisa dijadikan amalan juga. Pokoknya di dalam hatinya, saya nanti ketika lahir anak akan saya beri nama Yahya. Pertama dengan harapan dia hidup, yang kedua tabarukan dengan namanya Nabi Yahya. Dan Nabi Yahya ini di dalam ayat Al-Qur'an yang lain juga dijelaskan wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Nabi Yahya itu mempunyai gelar Hanan. Hananan itu di sebagian pendapat dikatakan bahwa beliau mempunyai ilmu laduni sebagaimana Nabiullah Khidir alaihissalam. Ilmu laduni itu apa? Ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara orang untuk mendapatkan ilmu laduni ada beberapa cara. Pertama, dengan bertakwa kepada Allah. Ini sesuai dengan dalil ayat Al-Qur'an, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka nanti Allah yang akan mengajari kepada kalian. Orang pengen ilmu laduni tapi ngamalkan amalan-amal yang macam-macam, ya, gila nanti. Ada beberapa kasus yang pernah saya jumpai, itu terlalu muluk-muluk pengen ilmu laduni, padahal dia sendiri itu ndak sholatnya ndak bener, kadang ndak sholat, kadang sholatnya bolong-bolong, pengen ilmu laduni. Ilmu laduni yang dari siapa? Yang dari Allah apa yang dari setan? Ilmu laduni itu dari Allah. Kata kuncinya itu adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Juga ilmu laduni itu bisa diperoleh dengan cara kita mengamalkan ilmu. Orang ketika mengamalkan ilmu, salah satu cara mengamalkan ilmu yaitu pertama dengan mengajarkan, yang kedua dengan mengamalkan, diamalkan kepada dirinya sendiri. Satu hadis yang menguatkan, man amila bima allamallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan dengan apa yang ia ketahui, maka Allah akan mengajarkan apa saja yang dikehendaki oleh Allah dari ilmu-ilmu. Makanya guru itu bukan semakin hari semakin bodoh, tambah semakin pintar. Guru itu kadang-kadang di tengah-tengah mengajarkan, menyampaikan, kadang-kadang ada ilmu baru yang tiba-tiba muncul. Coba rasakan sendiri. Kadang tiba-tiba ada ilmu baru yang tiba-tiba muncul. Itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu dengan harta itu beda. Kalau harta semakin diberikan semakin berkurang. Kalau ilmu semakin diberikan semakin bertambah. Makanya Nabi Yahya itu juga dikasih Allah kelebihan wahana min ladunna, diberi ilmu laduni oleh Allah, wa zakatan, dan dibersihkan dari dosa, wa kana taqiyya. Dan Nabi Yahya ini termasuk orang yang bertakwa. Maka Nabi Yahya ini dijelaskan di dalam kitab ini, beliau mendapatkan 3 gelar sayyid. Sayyid itu apa? Sayyid itu man sada fi qaumih, orang yang menjadi pemimpin di dalam kaumnya, karena memang dia menjadi pemimpin. Sama seperti Nabi Muhammad itu sayyid. Jika Nabi Yahya saja disebut oleh Allah dengan sebutan sayyid, masa kita tidak boleh menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidina Muhammad? Karena aneh itu. Man sada fi qaumih. Ada pendapat lain yang mengatakan kenapa disebut sayyid? Man katsura sawaduhu, orang yang banyak pengikutnya, itu disebut sayyid. Kalau istilah di Indonesia sayyid itu ya Habib. Nama istilah lain dari Habib sayyid. Sayyid, Habib, Syarif itu sama. Ada pendapat lain yang mengatakan yang disebut sayyid itu adalah
al-halimul ladzi la yastafizzuhu ghadabun, yaitu orang yang tidak gampang marah, yang tidak gampang emosi, itu disebut sayyid. Dia itu punya sifat selalu memaafkan kesalahan orang lain, itu disebut sayyid. Dan Nabi Yahya ini mendapatkan gelar sayyid walaupun sebenarnya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan sayyid mestinya ya. Tapi walaupun begitu Allah menggelari hambanya yang bernama Nabi Yahya dengan julukan sayyid. Ini karena memang mulia. Kenapa dijuluki sayyid nanti akan dijelaskan. Ada beberapa hal. Yang kedua, Nabi Yahya itu ada gelar hasuron. Hasuron itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Nabi Yahya itu tidak menikah. Nabi Yahya itu tidak menikah. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Nabi Yahya itu menikah, hanya saja hatinya tidak ada kecondongan kepada perempuan. Artinya tidak terlalu bergantung kepada perempuan, bukan karena lemah syahwat atau yang lainnya, tapi karena hatinya condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut hasur. Dan memang pendapat ini yang jauh lebih masyhur karena semua nabi itu menikah. Semua nabi itu menikah. Yang termasuk Nabi Isa juga menikah. Semua nabi itu menikah. Itu disebut hasuran. Wa nabiyyan minas sholihin, dan termasuk nabi dari orang-orang soleh. Dzakarallahu Yahya sayyidan wa huwa abduhu li'annahu kana ghaliban ala arba'ati asya. Kenapa Nabi Yahya itu mendapatkan gelar sayyid, seorang sayyid, pemimpin, raja, tuan, majikan? Kenapa? Karena disebabkan 4 hal. Artinya sayyid itu kan dia orang yang punya posisi yang tinggi di mata manusia. Sayyid punya derajat yang tinggi di hadapan orang lain, itu sayyid. Kenapa Nabi Yahya itu mendapatkan gelar sayyid? Disebabkan karena 4 hal. Bi'annahu kana ghaliban ala arba'ati asya. Karena Nabi Yahya itu bisa mengalahkan terhadap 4 hal. Yang pertama, alal hawa, bisa mengalahkan terhadap hawa nafsunya. Hawa itu apa? Hawa itu mailut tab'i ila ma yulaimuhu, kecondongan kita terhadap apa yang kita sukai. Justru kalau manusia itu tidak punya hawa, ya jadi masalah. Misalkan tidak punya keinginan makan, ya mati. Tidak punya keinginan menikah, ya tidak nikah. Hawa itu bisa baik, bisa buruk. Hawa itu bisa baik, bisa buruk. Kalau hawa yang dibawa oleh Rasulullah itu pasti baik. Hawa yang dibawa oleh Rasulullah itu pasti baik. Beda dengan hawa yang dibawa oleh kita, hawa-hawa negatif semuanya. Hawa yang dibawa oleh Rasulullah itu pasti baik. Waktu itu kiblat yang pertama itu kan di Masjidil Aqsa, di Palestina, beberapa tahun. Kemudian Rasulullah itu menginginkan, ada kecondongan, ada hawa untuk dipindah ke Masjidil Haram, sehingga Allah memenuhi keinginan Nabiullah Muhammad SAW untuk memindah kiblat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, sehingga turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sehingga Sayyidah Aisyah itu pernah mengatakan, ma ara rabbuk illa yusarri'u fi hawak. Aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali bercepat-cepat untuk menuruti hawamu, kata Sayyidah Aisyah. Ini berarti hawa yang baik. Dan ketika orang itu bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka dia itu akan menjadi orang yang mulia. Seringkali saya jelaskan bahwasanya ada 3 makhluk. Ada manusia, ada hewan, ada malaikat. Hewan itu hanya diberi nafsu saja, sehingga hewan itu ya pekerjaannya cuma 2, makan dan
menuruti kebutuhan biologisnya. Kalau ketemu sama hewan yang betina, ya sudah, mau dia istrinya siapa atau siapa, ya langsung disikat. Itu kalau hewan. Kalau malaikat hanya diberi akal saja, sehingga malaikat itu tidak ada hawa nafsunya, tidak ada nafsunya, sehingga ibadah terus, ibadah terus, tidak ada maksiatnya sama sekali. Kalau manusia diberi dua hal, akal dan nafsu. Ketika manusia itu akalnya bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka dia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kalau manusia akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka dia derajatnya lebih rendah daripada hewan. Makanya kalau ada manusia yang hawa nafsunya bisa dikalahkan oleh akalnya, itu sebenarnya dia malaikat yang berwajah manusia. Kalau ada manusia yang hawa nafsunya bisa mengalahkan akalnya, maka sebenarnya dia itu adalah hewan yang berwajah manusia. Makanya penting untuk bisa mengalahkan hawa nafsu kita, karena memang keimanan seseorang itu juga sangat digantungkan terhadap bagaimana cara dia berperang memerangi hawa nafsunya. Sebagaimana satu hadis menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah satu dari kalian sehingga hawa nafsunya bisa mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Ya, satu contoh misalkan sholat. Kira-kira kalau secara naluri kita ya, sholat apa yang enak sholat itu? Kan mending tidur kan ya, mending santai-santai, mending main HP, kan enak. Tapi kalau orang bisa mengalahkan hawa nafsunya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi bahwa sholat itu wajib, maka dia imannya benar-benar sempurna. Bukan karena dia imannya tidak beriman, tapi imannya masih belum sempurna. Puasa apalagi, makan kan enak, makan, beli es, beli ini, beli pentol, kan enak. Tapi hawa ini harus dikalahkan, karena memang musuh kita yang paling nyata itu adalah hawa nafsu. Jadi hawa di sini jangan diartikan hawa angin, itu bukan hawa yang itu, tapi ini yang dimaksud adalah hawa nafsu. Kenapa Nabi Yahya mendapatkan julukan Sayyid, orang yang sangat tinggi derajatnya? Pertama, karena Nabi Yahya itu bisa mengalahkan hawa nafsunya. Yang kedua, wa'ala iblis. Nabi Yahya itu bisa mengalahkan iblis. Nabi Yahya itu bisa mengalahkan iblis. Iblis itu ada dua arti. Pertama, sosok, menyebut seorang sosok. Ya, iblis seorang sosok yang ada dua pendapat dikatakan oleh para ulama. Ada yang mengatakan iblis itu asalnya malaikat. Ada yang mengatakan iblis itu sebenarnya bagian dari jin, bukan malaikat. Ini dikuatkan dengan ayat Al-Quran bahwasanya illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu berasal dari jin. Ada yang mengatakan dari malaikat. Ini ada dua pendapat. Cuma kenapa iblis ini yang dulu awalnya memang ahli ibadah, kenapa tiba-tiba iblis ini termasuk orang yang dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah? Iblis itu artinya ablasan rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Itu iblis. Ada pendapat yang lain yang mengatakan iblis itu artinya kulluma anisyurur, sesuatu yang mengajak kepada keburukan itu semuanya iblis. Pokoknya orang-orang yang mengajak kepada keburukan itu iblis. Jadi kalau dengan arti yang kedua ini bisa jadi iblis itu bukan cuma satu. Tapi arti yang pertama iblis, yaitu iblis itu mendapatkan julukan laknatullah. Gelarnya iblis itu laknatullah, dilaknat oleh Allah. Tapi ternyata ada sebagian dosa yang jika dilakukan oleh manusia dia sama seperti iblis yang juga dilaknat oleh Allah. Apa itu? Memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim ini sangat berat dosanya, dan bahkan siksanya itu bisa disegerakan di dunia. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan
qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim itu dia akan dilaknat oleh Allah walaupun mati di tengah-tengah Ka'bah. Kurang mulia apa orang mati di tengah Ka'bah? Kurang mulia apa? Mati di tengah Ka'bah. Tapi kalau dia termasuk orang yang memutus tali silaturahim, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Ini iblis. Nabi Yahya kenapa menjadi mulia? Karena bisa mengalahkan iblis. Iblis ini pernah berkata, al-ajab min bani Adam, mengherankan bagi anak Adam, bagi manusia, yuhibbunallah wa ya'sunah. Mereka itu mengaku cinta kepada Allah tapi maksiat kepada Allah. Wa yabghadunani wa yuti'uni. Mereka mengaku benci kepadaku tapi taat kepadaku. Iblis ini, pengakuan iblis ini. Tapi kayaknya iya. Kita itu ngaku cinta sama Allah, sholat ya males-malesan, ibadah ya jarang-jarang. Tapi kita itu ngaku benci sama iblis, tapi ya kelakuan kok kayak iblis gitu. Mentaati iblis. Kata iblis ini, bukan kata saya. Dan ada satu hal yang sangat tidak disukai sama iblis. Ada satu hal yang sangat tidak disukai oleh iblis. Ini pengakuan iblis, dan ini ditulis oleh Imam Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Iblis berkata, qasama dhuhri ala man sa'alallah husnal khatimah. Aku sangat hancur ketika ada orang meminta kepada Allah husnul khatimah. Ini satu hal yang sangat tidak disukai sama iblis. Orang minta kepada Allah diberi husnul khatimah. Kenapa kok tidak disukai sama iblis? Ya kalau misalkan banyak dosanya ya, tiba-tiba husnul khotimah, kan sudah sia-sia itu iblis goda manusia. Makanya kita itu seringkali kita usahakan untuk selalu berdoa kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Paling tidak disukai sama iblis, sampai dikatakan oleh iblis qasama dhuhri. Ini punggungku itu remuk. Itu menunjukkan betapa iblis itu sangat tersiksa ketika kita meminta kepada Allah husnul khatimah. Ketika kita meminta kepada Allah husnul khatimah, ya mestinya kita jangan sampai lupa untuk doa seperti itu, karena orang itu akan ditentukan di akhirnya. Ya tapi jangan sampai gagal paham. Oh nanti kan seorang kan sesuai dengan akhirnya. Ya lebih baik kita maksiat saja. Itu hal yang gaib, akhir itu. Tugas kita itu menjalankan perintah Allah. Yang penting kan saya nanti husnul khotimah. Kok aneh ya, orang sekarang banyak maksiat kok tiba-tiba berharap husnul khotimah. Kan ya aneh sekali. Rasulullah itu juga sangat takut untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah. Rasulullah, orang yang paling mulia, sehingga beliau itu setiap selesai sholat selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk berpegang teguh kepada agamamu. Berarti Rasulullah itu masih khawatir juga nanti bisa mengakhiri hidupnya dalam keadaan su'ul khatimah. Mestinya kita sebagai orang biasa, orang yang banyak dosanya, sebagai umatnya, mestinya jauh lebih takut dibanding ketakutan Rasulullah. Dan nabi-nabi terdahulu juga berpesan kepada putra-putranya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Nabi masih takut punya keturunan-keturunan yang mati dalam keadaan tidak Islam. Berarti su'ul khatimah, tidak husnul khatimah. Mestinya kita juga lebih khawatir terhadap hal itu. Makanya Nabi Allah Yahya itu kenapa beliau mendapatkan posisi yang tinggi di hadapan Allah? Karena bisa mengalahkan iblis. Yang ketiga, wa alal lisan, bisa mengendalikan lisannya, bisa mengendalikan lidahnya. Lidah itu saghirul jirmi kabirul ismi. Lidah itu kecil bentuknya, besar dosanya. Ghibah dari mana? Lidah. Dusta dari mana? Lidah. Adu domba dari mana? Lidah. Memfitnah dari mana? Lidah. Apa lagi? Apa? Makan yang haram.
Apalagi? Apalagi? Banyak. Hah? Sumpah palsu, bersaksi palsu, mencela, menghina, merendahkan, banyak dari lidah. Dan kebanyakan orang itu masuk neraka disebabkan karena dua lubang, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Ketika orang bisa mengendalikan lidahnya, maka dia akan menjadi orang tinggi, sebagaimana Nabiullah Yahya mendapatkan gelar sayyidan, seorang yang sangat tinggi derajatnya. Sehingga Sayyidina Ali pernah berpesan kepada putranya yang bernama Sayyidina Hasan, bahwasanya beliau berkata, amsik lisanaka, amsik lisanaka, fa inna bala'a syahsin ala mantiqihi. Kontrol lisanmu, karena sesungguhnya kecelakaan seseorang itu terhadap ucapannya. Orang bisa celaka itu bukan karena terpeleset kakinya, tapi terpeleset lidahnya. Kalau orang tidak bisa kontrol lisannya, lidahnya, mulutnya, maka dia akan celaka. Yang keempat, wa alal ghadab. Nabiullah Yahya mendapatkan julukan sayyidan karena bisa mengontrol emosinya, bisa mengontrol kemarahannya. Sehingga pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat yang ingin diberikan nasihat oleh Rasulullah. Ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat wahai Rasulullah. La taghdab, jangan marah. Kemudian diulang lagi oleh sahabat itu. Ausini ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Diulang lagi oleh sahabat itu, ausini ya Rasulullah, la taghdab. Ini sebegitu pentingnya orang untuk tidak gampang marah. Tapi tidak ada ceritanya orang tidak marah, tidak ada. Justru perlu dipertanyakan, orang tidak bisa marah itu dia manusia atau siapa? Karena memang itu memang sifat bawaan manusia. Tugas kita itu bukan menghilangkan kemarahan, tapi mengontrol, meredakan kemarahan itu sendiri. Dengan cara seperti yang pernah saya jelaskan, dengan cara kita merubah posisi. Salah satu caranya, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Kalau kita marah dalam keadaan duduk, kita tidur berbaring. Kalau kita marahnya itu dalam keadaan ngomong, diam. Kalau kita marahnya dalam keadaan diam, ngomong. Biasanya kan ada orang marahnya diam itu, ngomong. Kalau kita marahnya lagi melakukan aktivitas, berhenti. Kalau kita marahnya lagi diam artinya tidak beraktivitas, lakukan aktivitas. Kalau tidak bisa, wudhu. Kalau tidak bisa, mandi, siram. Itu setannya banyak. Karena marah itu berasal dari setan. Setan itu terbuat dari api. Api itu lawannya air. Dan kita juga harus paham tentang orang yang mengontrol kemarahannya itu pahalanya apa saja, sehingga bisa memotivasi kita untuk bisa mengontrol kemarahan. Itu 4 hal yang menjadikan Nabiullah Yahya menjadi mulia. Pertama, karena bisa mengalahkan kepada hawa nafsunya. Kedua, bisa mengalahkan kepada iblis. Ketiga, bisa mengontrol lisannya. Dan yang keempat, bisa mengontrol emosinya. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Qasidah ini dibaca setiap hari Minggu ya, dibaca. Di fotokopi berapa Mbak Diana? 10. Kok 10? Ngeprint sendiri ya di rumah? Kok warna ya? Iya. Yang lain bisa fotokopi sendiri? Iya, ada apa? Iya. Wallahu a'lam bishawab.